Assalamualaikum dulurku kabeh. Piye kabar itu? Apik. Alhamdulillah. Moga-moga makin lancar usahane, kandangnya tambah rame, kambingnya tambah sehat. Ih, Lur, nggak ada yang lebih bikin hati peternak nyesek selain lihat anak kambing yang baru lahir, masih kecil, masih lucu, tapi beberapa jam kemudian malah lemes, lalu nggak tertolong. Padahal kadang penyebabnya bukan penyakit aneh, bukan juga karena nasib buruk, tapi karena ada hal-hal kecil yang kelihatannya sepele tapi ternyata fatal. Sing luwih melarani, banyak orang baru sadar pentingnya perawatan itu justru setelah kehilangan. Setelah anak kambing mati, baru kepikiran. Coba tadi lebih cepat ditolong. Coba tadi kandangnya lebih hangat. Coba tadi dipastikan sudah nyusu. Nah, Lur, di video kali ini kita bakal bahas pelan-pelan sebenarnya apa saja yang harus dilakukan supaya anak kambing nggak gampang mati. Karena seringkali yang menentukan hidup matinya bukan hari ketiga atau hari ketujuh, tapi justru jam-jam pertama setelah dia lahir. Kalau sampean suka pembahasan ternak yang sederhana tapi penting banget buat dipraktekkan di kandang, boleh bantu subscribe ya lur, biar kita bisa belajar bareng terus pelan-pelan tanpa ribet. Lur, banyak peternak pemula merasa lega begitu anak kambing berhasil lahir. Induk selamat, anak keluar, suara embeknya terdengar. Rasanya seperti semua sudah beres. Padahal justru di titik itu, perjuangan hidup anak kambing baru dimulai. Anak kambing yang baru lahir itu tubuhnya masih basah, tenaganya masih lemah, dan daya tahannya belum kuat. Kalau dibiarkan terlalu lama dalam kondisi basah, apalagi cuaca dingin atau kandang berangin, tubuhnya bisa cepat kehilangan panas. Dari luar kelihatan biasa, tapi di dalam tubuhnya dia sedang berjuang keras buat bertahan. Makanya, hal pertama yang wajib dilakukan itu sederhana tapi penting banget. Segera keringkan tubuh anak kambing setelah lahir. Bisa pakai kain bersih, karung yang kering, atau handuk bekas yang penting aman. Tujuannya bukan cuma supaya bersih, tapi supaya tubuhnya cepat hangat. Selain itu, cek juga bagian hidung dan mulutnya. Kadang masih ada lendir yang bikin napasnya kurang lancar. Kalau napasnya nggak lega, anak kambing bakal makin lemah dan susah berdiri. Di tahap ini, jangan mengandalkan perasaan nanti juga kuat sendiri. Karena seringnya justru disitulah peternak telat bertindak. Anak kambing itu kecil, rapuh, dan di jam-jam awal hidupnya, dia butuh bantuan lebih dari yang kita kira. Jadi pelajaran yang di sini kita dapatkan. Jadi pelajaran yang kita bahas di sini, lahir selamat belum berarti aman. Anak kambing harus segera dibantu supaya tubuhnya hangat, napasnya lancar, dan tenaganya mulai pulih. Setelah tubuhnya hangat, ada satu hal lagi yang nggak boleh terlambat, yaitu kolostrum. Ini adalah susu pertama dari induk dan buat anak kambing. Kolostrum itu ibarat bekal hidup pertama. Banyak peternak mengira asal anak kambing sudah dekat induknya, berarti aman. Padahal belum tentu. Belum tentu dia sudah nemu putingnya, belum tentu dia sudah benar-benar minum, dan belum tentu susu induknya langsung keluar lancar. Padahal kolostrum itu penting banget, Dur. Disitulah ada tenaga awalnya, ada antibodinya, dan perlindungan pertama buat tubuh anak kambing. Kalau nggak ada kolostrumnya, nggak ada minum kolostrumnya, tubuhnya jadi lebih gampang drop, lebih rentan diare, lebih mudah terserang penyakit. Nah, tips pentingnya, usahakan anak kambing minum kolostrum dalam 1 sampai 2 jam pertama setelah lahir. Kalau dia masih bingung cari puting, bantu arahkan. Kalau induknya gelisah atau nggak mau diam, pegang pelan-pelan. Kalau perlu, perah sedikit, lalu bantu minumkan. Ojo ganti telat, ya lur. Karena terlambatan beberapa jam saja bisa bikin anak kambing kehilangan kesempatan dapat perlindungan terbaik di awal hidupnya. Dan satu hal lagi,
Jangan cuma puas lihat mulut anak kambing nempel di induk. Pastikan benar-benar minum. Lihat gerakannya, lihat apakah dia lebih tenang setelah itu. Dan cek apakah badannya mulai ada tenaga. Nah, di sini kita ngajarin satu hal penting. Anak kambing yang cepat dapat kolostrum punya peluang hidup jauh lebih besar daripada yang dibiarkan asal jalan sendiri. Lur, kadang peternak terlalu fokus cari obat, cari vitamin, atau cari suntikan. Padahal masalah paling dasar ada di tempat anak kambing itu hidup. Kandang yang lembab, dingin, kotor, dan terlalu terbuka bisa jadi musuh diam-diam yang pelan-pelan merusak kondisi anak kambing. Anak kambing itu belum punya daya tahan sekuat kambing dewasa. Sedikit salah lingkungan saja, dampaknya bisa besar. Alas kandang yang basah bisa bikin tubuhnya dingin. Kotoran yang menumpuk bisa jadi sumber penyakit. Angin malam yang masuk terus-menerus bisa bikin badannya drop. Makanya, kandang untuk induk dan anak kambing harus benar-benar diperhatikan. Nggak harus mewah, yang penting kering, bersih, tidak terlalu lembab, dan tidak langsung kena angin. Kalau perlu, sediakan bagian kandang yang lebih hangat untuk anak kambing istirahat. Karena di usia awal, kenyamanan tempat tidur itu berpengaruh besar ke kebutuhan kekuatan tubuhnya. Selain itu, jangan lupa kondisi induknya. Anak kambing yang sehat sangat bergantung pada induk yang sehat. Kalau induknya kurang pakan, stres, atau produksi susunya sedikit, anak kambing juga ikut terdampak. Jadi tips berikutnya adalah rawat induk dengan baik, kasih pakan yang cukup, air minum yang bersih, dan suasana kandang yang tenang. Soale nek induke sehat, anake biasa nek luwih kuat. Nah, di sini kita belajar bahwa kadang yang membunuh anak kambing itu bukan penyakit besar, tapi juga lingkungan kandang yang dibiarkan buruk terlalu lama. Lur, rahasia paling besar supaya anak kambing tidak gampang mati itu sebenarnya bukan sesuatu yang rumit. Bukan alat mahal, bukan obat yang susah dicari, tapi ketelatenan. Peternak yang telaten biasanya cepat sadar kalau ada yang nggak beres. Dia tahu kapan anak kambing kelihatan terlalu diam. Dia sadar kalau telinga anak kambing terasa dingin. Dia ngerti juga kalau anak kambing nggak seaktif biasanya atau nggak semangat nyusu. Nah, ini penting banget. Pantau anak kambing setiap hari, terutama di hari-hari pertama. Perhatikan apakah dia aktif, apakah dia menyusu, apakah badannya hangat, apakah matanya cerah, dan apakah kotorannya normal. Kalau ada tanda-tanda kayak lemes, menyendiri, nggak mau minum, telinga dingin, atau mulai mencret, jangan tunggu parah. Harus cepat ditangani. Semakin cepat ketahuan, semakin besar peluang buat selamat. Ana singira masalah kecil bisa ditunda sampai besok. Padahal untuk anak kambing, kadang besok itu sudah terlambat. Peternak yang berhasil itu biasanya bukan yang paling banyak teorinya, tapi yang paling peka di kandang. Yang mau jalan pagi-pagi buat cek satu persatu, yang rela repot sedikit hari ini supaya nggak nyesal besok. Jadi intinya, anak kambing yang sering dipantau dan cepat ditangani saat ada gejala, peluang hidupnya jauh lebih tinggi. Nah lur, kalau disimpulkan, supaya anak kambing tidak gampang mati, ada beberapa hal yang wajib banget dijaga. Cepat keringkan setelah lahir. Pastikan tubuhnya hangat. Bantu supaya segera minum kolostrum. Jaga kandang tetap bersih dan kering. Rawat induknya dengan baik dan pantau kondisi anak kambing setiap hari. Kelihatannya sederhana, tapi justru hal-hal sesederhana inilah yang paling sering menentukan. Karena di dunia ternak, kerugian besar sering berawal dari kelalaian kecil. Dan sebaliknya, hasil yang bagus juga sering datang dari perhatian kecil yang dilakukan terus-menerus.
Nak sampean telaten, sabar, lan gelem luwih perhatian, insya Allah anak kambing bakal luwih kuat, luwih sehat, lan ora gampang mati. Beternak itu bukan cuma soal untung rugi, tapi juga soal bagaimana kita menjaga makhluk hidup yang ada di kandang kita. Oke lur, terima kasih sudah nyimak sampai akhir. Kalau sampean suka pembahasan seperti ini, coba lanjut lihat video-video yang lain juga ya. Siapa tahu ada tips lain yang pas banget buat kondisi kandang sampean sekarang. Pelan-pelan kita belajar bareng supaya ternak makin rapi, makin sehat, dan makin hasil. Minimal jadi rupiah, maksimal jadi amal ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.